Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tere Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul The Curse Dead Man's Prey. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada petinggi sebuah perusahaan farmasi di Korea Selatan, di mana pelaku yang melakukan hal tersebut ternyata adalah sekelompok mayat yang telah dihidupkan kembali oleh seorang dukun yang berasal dari Indonesia. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sebelum itu, saya selalu mengingatkan agar teman-teman menyaksikan film ini secara utuh, karena mungkin akan ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya dalam video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan seorang pria yang baru saja pulang ke hunian apartemennya. Ia bernama Jung Kyun. Sampai di sana, Jung Kyun merasa ada yang aneh di apartemennya itu. Hingga secara tiba-tiba ada seseorang yang langsung menyerangnya dari belakang. Seketika, Jung Kyun langsung menghajar orang tersebut. Tapi ternyata orang itu sama sekali tak terluka. Bahkan, Jung Kyun lah yang kembali diserang oleh orang tersebut hingga tewas. Anehnya, si pria itu juga ikut tewas di tempat tersebut. Menurut pemeriksaan polisi, kematian Jung Kyun disebabkan oleh keracunan suatu zat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pelakunya adalah seonggok mayat yang telah dinyatakan mati 3 bulan yang lalu. Tentu saja semua polisi di sana dibuat heran karenanya. Karena mana mungkin seonggok mayat bisa melakukan pembunuhan pada orang yang masih hidup. Sementara itu di tempat lain, seorang reporter yang sekaligus penulis buku sedang diwawancarai di sebuah radio. Ia bernama Jin Hye. Jin Hye saat itu sedang diwawancarai mengenai buku yang ia tulis, di mana buku itu berisi tentang cerita-cerita mistis dan sesuatu yang berkaitan dengan kutukan pemakitan mayat. Dan di tengah wawancara itu, mereka mendapatkan sambungan telepon dari seseorang. Seorang pria misterius yang mengatakan jika ia adalah orang yang bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh mayat hidup tempo hari. Pria itu juga ingin melakukan wawancara dengan Jin Hye esok hari. Awalnya, pembawa acara radio itu tidak ingin menanggapinya. Tapi berbeda dengan Jin Hye, ia justru menyetujui untuk melakukan wawancara esok hari. Setelah itu, Jin Hye pergi ke kantor tempat ia bekerja. Di sana, Jin Hye diperkenalkan dengan seorang anak magang yang bernama Jessie. Kemudian, salah satu rekannya memberikan Jin Hye laporan tentang kasus pembunuhan oleh mayat hidup tempo hari. Diketahui jika Jung Kyun ini adalah seorang karyawan sebuah perusahaan farmasi. Setelah memeriksa laporan tersebut, Jin Hye menyadari jika terdapat sebuah tato seperti simbol mantra pada lengan mayat hidup itu. Tak lama kemudian, datanglah 2 orang anggota kepolisian ke tempat mereka. Diketahui jika salah satu dari anggota polisi itu adalah suami dari Jin Hye. Ia bernama Sung Jun. Sung Jun menasihati istrinya agar tidak melakukan wawancara esok hari. Ia khawatir jika istrinya nanti dalam bahaya. Tapi karena Jin Hye ingin mendapatkan informasi yang lebih detail tentang kasus pembunuhan tersebut, ia pun hanya bisa mengabaikan nasihat suaminya. Sung Jun pada akhirnya setuju jika Jin Hye melakukan wawancara itu. Tapi dengan catatan jika ia dan anggota kepolisian lainnya akan berjaga di sekitaran tempat wawancara tersebut. Setelah itu, sang suami pun pergi dari sana. Rekan dari Jin Hye kemudian memperlihatkan sebuah video tentang seseorang yang sedang melakukan sebuah ritual mistis di Jepang. Sepertinya Jin Hye menyadari jika orang yang ada dalam video itu adalah adiknya. Yang mana adiknya itu memang tertarik pada hal-hal yang berbau mistis. Dan oleh sebab itu, sang adik pergi ke berbagai negara untuk mendalami ilmu gaibnya itu. Adiknya itu bernama Sojin. Jin Hye mulai curiga jika adiknya itu ada kaitannya dengan kasus yang terjadi tempo hari. Hari di mana saat wawancara itu akhirnya tiba. Semua kru dari Jin Hye mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Acara tersebut juga disiarkan secara live. Suaminya dan para polisi lainnya juga sudah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, karena mereka tidak tahu siapa yang akan mereka hadapi. Hingga tak lama, seorang polisi yang berjaga melihat seseorang yang akan masuk ke dalam gedung. Para polisi di sana tetap mengamati pria itu dari kamera yang telah dipasang di setiap penjuru gedung. Sung Jun juga memberitahu Jin Hye untuk bersiap.
Hingga akhirnya si pria itu masuk ke ruangan wawancara. Jin-hye lalu menyambut pria itu dan mempersilahkannya untuk duduk. Para kru juga mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan. Karena semuanya sudah beres, sesi wawancara pun kemudian dimulai. Jin-hye langsung bertanya nama dari pria itu. Si pria menyebutkan jika namanya adalah Park Yong-ho. Polisi dengan cepat lalu mencari identitas dari pria itu. Hingga didapatilah jika pria itu tidak memiliki catatan kriminal. Namun ada laporan yang menyebutkan jika ia telah menghilang beberapa hari yang lalu. Ia juga mengatakan jika dirinya lah yang bertanggung jawab atas kasus yang terjadi tempo hari. Ia mengaku jika dirinya punya kemampuan untuk memanipulasi mayat agar melaksanakan semua perintah yang ia katakan. Jin-hye kembali bertanya apa tujuannya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Park Yong-ho menjawab jika wawancara kali ini adalah untuk memberikan sebuah peringatan karena ia akan melakukan 3 pembunuhan lagi, yang mana akan ia lakukan pada 2 hari ke depan di jam 2 siang. Dan yang menjadi sasarannya adalah para petinggi dari sebuah perusahaan farmasi bernama Seonggil. Ia juga berkata jika satu-satunya cara untuk menghentikan hal ini adalah presiden direktur dari perusahaan farmasi itu harus melakukan permintaan maaf pada semua publik, yang juga harus disiarkan secara langsung oleh Jin-hye. Permintaan maaf itu haruslah tulus, dan Jin-hye diminta untuk menilai ketulusan permintaan maaf dari presiden direktur farmasi itu. Karena jika tidak, tentu saja pembunuhan itu akan tetap berlanjut. Setelah itu, Park Yong-ho tiba-tiba saja mengeluarkan pisau dan mengancam akan melukai Jin-hye. Tentak saja para polisi yang berjaga langsung siaga untuk menyelamatkan Jin-hye. Peristiwa itu juga terus disiarkan secara langsung oleh Jesse. Setelah sampai di depan lift, Park Yong-ho membawa Jin-hye masuk ke dalam lift. Diikuti oleh Sung Joon yang juga ikut masuk ke dalam. Hingga terjadilah perkelahian di dalam lift. Di sini terlihat kekuatan dari Park Yong-ho yang luar biasa. Bahkan Sung Joon pun tak berdaya dibuatnya. Jin-hye yang menembaknya pun tak berhasil membuat pria itu tumbang. Sampai di bawah, mereka sudah dikepung oleh semua polisi. Hingga kemudian Jin-hye menyadari terdapat simbol mantra di lengan orang itu. Yang ternyata Park Yong-ho juga adalah seonggok mayat yang telah dihidupkan. Setelah melepaskan Jin-hye, tiba-tiba saja kulit tubuhnya menjadi retak. Dan semua orang yang menyaksikan hal itu hanya bisa terkejut. Sementara itu di tempat lain, para petinggi dari perusahaan farmasi Seonggi juga menyaksikan siaran langsung itu. Para petinggi di sana merasa takut jika ancaman itu benar-benar terjadi. Salah satu dari petinggi itu meminta agar presiden direktur segera melakukan permintaan maaf agar pembunuhan itu tidak terjadi. Namun sayangnya saat itu sang presiden direktur sedang tak ada di tempat. Ia hanya diwakilkan oleh anaknya yang bernama Myung. Dan di sini Myung tidak setuju jika presiden direktur melakukan permintaan maaf. Karena menurutnya itu akan mencemarkan nama baik perusahaan. Apalagi mereka kini juga masih terikat kerjasama dengan pihak asing. Kemudian seorang CEO lainnya memutuskan untuk mendatangkan pengawal dari pihak kepolisian untuk menjaga mereka. Setelah itu, pihak kepolisian datang menemui para petinggi perusahaan farmasi itu. Diketahui jika Park Yong-ho adalah mantan karyawan dari perusahaan itu dan sekaligus adalah ketua tim dari penelitian obat baru yang mereka kembangkan. Myung juga menjelaskan jika Park Yong-ho sudah menghilang sejak 2 bulan yang lalu. Ia juga tidak mengetahui tentang manipulasi mayat itu. Sementara itu, Jin-hye dan rekannya datang menemui seorang profesor yang mendalami tentang segala macam hal yang berbau mistis. Si profesor mengatakan jika memanipulasi mayat atau hal mistis seperti itu banyak terdapat di Indonesia, yang mana orang yang melakukan hal itu disebut dukun. Ada beberapa cara si dukun melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan cara mencampur darah si dukun dengan tanah tempat mayat itu dikubur. Kemudian diberikan mantra-mantra atau doa-doa khusus. Dan setelah si mayat selesai melaksanakan tugasnya, mayat itu pun akan retak dan kembali mati. Di tempat lain, seorang detektif yang juga merupakan rekan dari Jin-hye berhasil mengetahui identitas dari pelaku pertama yang menghabisi Jung Kyun di awal film. Ternyata orang itu adalah seseorang yang menjual data pribadi dari para gelandangan. Dan bos dari orang tersebut kini masih berada di dalam penjara. Jin-hye kemudian kembali ke kantor. Di sana ia bertemu dengan Jesse yang sedang mempersiapkan peralatan untuk syuting besok.
Jesse bertanya bagaimana perkembangan dari kasus yang terjadi, namun Jinhee tak bisa memastikan hal itu. Jesse juga membahas buku karangan Jinhee yang baru saja diterbitkan. Ternyata buku itu bercerita tentang adik Jinhee yang telah menghilang demi keinginannya untuk mempelajari hal-hal magis. Esoknya, di kantor polisi, bos yang menjual data pribadi para gelandangan itu dimintai keterangan. Ia menjelaskan jika semua ini ada kaitannya dengan perusahaan farmasi Seonggil. Jadi, 6 bulan yang lalu, perusahaan farmasi itu melakukan penelitian untuk obat baru mereka. Mereka merekrut orang-orang untuk dijadikan sampel percobaan secara ilegal. Awalnya yang direkrut adalah para gelandangan dan tunawisma. Tapi seiring berjalannya waktu, sangat susah mencari para gelandangan dan tunawisma. Hingga akhirnya ia pun merekrut orang-orang yang tinggal di Korea secara ilegal. Yang ternyata orang-orang yang ia rekrut itu berjumlah lebih dari 100 orang. Sementara itu, para petinggi perusahaan farmasi tersebut merasa sangat cemas. Karena hari ini, sesuai dengan yang dikatakan oleh orang yang tempo hari diwawancarai oleh Jinhee, akan ada salah satu petinggi dari perusahaan farmasi itu yang akan dibunuh. Walaupun setiap sudut dari gedung itu telah dijaga ketat oleh pihak kepolisian, si petinggi perusahaan itu tetap merasa cemas. Bahkan Sung Jun juga ikut bersama mereka guna menjamin keselamatan para petinggi perusahaan tersebut. Tak hanya itu, Jinhee dan rekannya pun juga sudah bersiap untuk melakukan peliputan. Hingga terlihatlah ada seseorang yang mendekati salah satu polisi dan langsung menghajar polisi itu. Ternyata itu adalah seonggok mayat hidup. Dan tak hanya satu, ada banyak sekali mayat hidup yang datang ke sana. Setelah mengetahui letak targetnya, para mayat hidup itu merangsak masuk ke dalam gedung. Polisi yang berjaga ternyata tak mampu menahan kekuatan dari mayat hidup itu. Mereka mulai menerobos masuk ke dalam gedung. Saking kuatnya, tembakan dari para polisi sama sekali tak mempan untuk mereka. Melihat jika kondisi menjadi semakin buruk, Sung Jun memutuskan untuk mengevakuasi para petinggi itu keluar gedung. Si dukun yang mengetahui jika petinggi perusahaan itu turun lewat lift, ia memerintahkan para mayat hidup untuk menjatuhkan diri ke bawah dan kembali mengejar mereka. Petinggi perusahaan itu berhasil dievakuasi keluar gedung dengan menggunakan mobil. Tapi tak sampai di situ, para mayat hidup ini lantas membajak taksi yang ada di sekitaran gedung itu dan menggunakan taksi tersebut untuk mengejar mobil yang ditumpangi oleh petinggi perusahaan itu. Jinhee juga mengikuti mereka untuk bisa mendapatkan berita yang terbaik. Kejar-kejaran di antara mereka pun akhirnya terjadi. Para mayat hidup itu menjatuhkan diri mereka untuk menghentikan laju mobil yang membawa petinggi perusahaan itu. Lalu kemudian para mayat hidup itu berhasil menggapai mobil tersebut. Mereka terus mencoba untuk merangsak masuk ke dalam mobil. Sung Jun yang menembaknya pun tak berdaya dengan kekuatan dari para mayat hidup itu. Hingga pada akhirnya salah satu petinggi dari perusahaan farmasi itu pun dibawa pergi. Dan mereka langsung menghabisinya tanpa ampun. Ternyata para mayat hidup itu hanya mengincar salah satu dari petinggi perusahaan saja. Karena memang hanya dialah yang menjadi target mereka hari ini. Dan setelah misi mereka selesai, seperti mayat hidup yang sebelumnya, tubuh mereka akhirnya retak dan mereka pun kembali mati. Jinhee yang mengikuti dari belakang berlari dengan cepat untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan ketika menghampiri sang suami, Jinhee terkejut karena ternyata suaminya juga terluka akibat melindungi petinggi perusahaan tadi. Sung Jun pun kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di sana. Sementara itu, petinggi perusahaan yang tadi masih selamat langsung bertemu dengan presiden direktur. Ia mengatakan jika presiden direktur harus meminta maaf pada para korban dari pengujian sampel yang perusahaan mereka pernah lakukan. Karena menurutnya semua kejadian ini pasti ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Namun presiden direktur tampak ragu dengan hal itu. Ia bingung kepada siapa ia harus meminta maaf. Sedangkan para korban tersebut semuanya sudah mati. Ia juga mengatakan jika dirinya akan pensiun dan akan menyerahkan posisi jabatannya pada anak perempuannya yang bernama Myung. Jadi untuk saat ini, ia tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Sementara itu, Jinhee dan rekannya terus berkonsultasi dengan si profesor. Menurut si profesor, orang yang terluka atau terkena cakaran dari mayat hidup itu tidak dapat disembuhkan secara medis biasa. Tapi satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah dengan membunuh si dukun itu sendiri.
Mendengar hal itu, tentu saja Jinhe menjadi semakin cemas. Ia sangat khawatir dengan keadaan suaminya yang terluka karena cakaran dari mayat hidup itu. Dari pembicaraan yang mereka lakukan, mereka sama sekali tak tahu informasi mengenai siapa si dukun itu, apalagi tahu di mana lokasinya. Yang mereka tahu adalah dukun itu berasal dari Indonesia. Si detektif yang dulu sempat pergi ke penjara ingat jika si tahanan itu pernah berkata jika ia sempat didatangi oleh seseorang yang berasal dari Indonesia. Orang tersebut mencari keluarganya yang katanya bekerja di Korea, tapi sudah tidak lama tak ada kabar darinya. Ia juga mengaku sempat memberikan nomor ponsel dari Park Yong Ho, orang yang tempo hari sempat diwawancarai oleh Jinhe. Dan setelah mendapatkan nomor ponsel itu, orang tersebut langsung pergi. Dan sampai saat ini pun ia tak tahu apa yang terjadi pada orang tersebut. Tak lama kemudian, salah satu petinggi perusahaan Seonggil datang ke sana. Ia ke sana untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia mengatakan jika memang perusahaan melakukan uji coba kepada para gelandangan dan pendatang ilegal. Ia tak menyangka jika uji coba itu akan menewaskan banyak orang. Ia juga memberikan Jinhe daftar nama dan data-data dari orang-orang yang ikut dalam uji coba, yang mana di antara mereka ada orang Indonesia yang ikut di sana. Tapi itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Setelah mengakui semuanya, si petinggi perusahaan itu pun pergi dari sana. Dan saat ia pergi, ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor yang sedang mengamati. Jinhe dan semua rekannya kembali berdiskusi untuk bisa memecahkan masalah ini. Lalu Jinhe kembali teringat dengan kata-kata dari si profesor itu. Jika mayat tersebut dihidupkan dengan cara mencampur tanah di mana mayat itu dikubur dengan darah dari si dukun. Dan Jinhe menduga jika tempat dari mayat tersebut dikubur adalah di gedung tempat uji coba itu berlangsung. Yang mana diketahui gedung itu merupakan gedung milik perusahaan Seonggil yang sudah lama tidak dipakai. Mereka pun segera membagi tim. Jinhe dan salah satu rekannya pergi ke gedung yang dimaksud. Sementara rekan lainnya mencari informasi di tempat lain. Dan saat dalam perjalanan, Jinhe tak sadar jika mereka sedang diikuti oleh pengendara motor tadi. Setelah sampai di sana, mereka segera masuk untuk memeriksa gedung tersebut. Terlihat suasana gedung yang sangat mencekam dengan keadaan yang sangat berantakan. Semakin dalam mereka masuk, mereka melihat salah satu ruangan yang di pintunya terdapat simbol-simbol seperti mantra. Dan di lantainya juga terdapat mantra yang bertuliskan tidak ada. Saat ingin masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa mayat. Ketika sudah terbojok, datanglah seseorang yang menyelamatkan mereka. Ternyata orang itu tak lain adalah Sojin yang merupakan adik dari Jinhe. Sojin langsung memantrai mayat tersebut untuk membuatnya mati kembali. Sojin juga membuat sebuah mantra perlindungan sebagai kamuflase agar mayat hidup itu tak bisa melihat mereka. Tapi karena salah satu rekan Jinhe dalam bahaya, Sojin pun keluar dari lingkaran mantra itu dan langsung menghajar semua mayat hidup tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua mayat hidup itu. Tak terasa hari pun sudah siang. Jinhe yang sudah lama tak bertemu adiknya melepas kangennya dengan berbincang sejenak. Sojin menceritakan jika ia telah pergi ke berbagai negara untuk dapat menghilangkan roh jahat yang terus merasukinya. Mulai dari pergi ke Jepang hingga ia juga sempat pergi ke Cina. Dan di Cina inilah Sojin diangkat menjadi murid oleh seorang pendeta. Hingga ia berhasil menguasai beberapa ilmu magis. Dan ia juga berhasil mengendalikan roh jahat yang sering merasukinya. Sojin juga mengatakan ia mendapatkan penglihatan jika Jinhe sedang dalam bahaya. Maka dari itu Sojin pulang ke Korea untuk mencari kakaknya itu. Kemudian Jinhe mendapatkan kabar dari rekannya jika presiden direktur perusahaan farmasi itu akan melakukan permintaan maaf. Bergegas Jinhe bersiap untuk pergi ke sana. Ingin mengajak Sojin bersamanya, tapi Sojin menolaknya. Karena Sojin masih ingin menyelidiki gedung ini. Ia yakin jika si dukun itu ada di salah satu ruangan di gedung ini. Sementara itu, salah satu petinggi perusahaan Seonggil yang dulu sempat menemui Jinhe, kini ditemukan dalam keadaan tewas karena bunuh diri. Kembali ke Sojin, ia dan para polisi lainnya kembali menyelidiki gedung tersebut. Sampai di depan ruangan yang berisi mantra, Sojin lantas menghapus tulisan tidak ada tersebut dan seketika pintu pun terbuka. Sementara itu, presiden direktur perusahaan Seonggil bersiap untuk melakukan permintaan maafnya.
Ketika presiden direktur itu meminta maaf, Jin Hee memintanya untuk mengulanginya lagi. Karena menurut Jin Hee, permintaan maafnya itu tidaklah tulus. Apalagi ia bukannya meminta maaf pada para korban, si presiden direktur tersebut justru malah meminta maaf pada masyarakat. Sempat mendapatkan perdebatan dari Myung, tapi untunglah si presiden direktur itu mau untuk melakukannya lagi. Karena jika tidak, ia pasti akan menjadi korban selanjutnya. Di tempat lain, rekan dari Jin Hee berhasil menemukan siapa orang Indonesia yang juga ikut dalam percobaan tersebut. Dengan cepat, ia langsung mengirimkan temuannya itu pada Jin Hee. Betapa terkejutnya Jin Hee setelah mengetahui jika anak dari si dukun itu tak lain adalah Jessie. Ternyata selama ini Jessie adalah mayat hidup yang juga dikendalikan. Jessie lantas memandang ke arah Jin Hee dan bertanya, apakah permintaan maaf dari presiden direktur itu sudah tulus? 지금 저 사람하는 사과가 진정성 있어 보이세요? Kembali ke Sojin, ia menemukan sebuah ruangan dengan pancaran kekuatan yang sangat kuat. Sampai-sampai ketika dibuka, mereka semua jadi terpental akibat kekuatan itu. Dan kini mereka semua bisa melihat sosok si dukun yang selama ini mengendalikan para mayat. Lantas si dukun menyuruh para mayat hidup untuk menyerang Sojin dan lainnya. Kembali pada Jessie, ia kemudian ingin menghabisi presiden direktur itu saat itu juga. Para pengawal yang mencoba melindungi juga tak berkutik karena tenaga Jessie yang sangat kuat. Jessie terus mengejar presiden direktur itu dan mengajar semua anak buahnya. Sementara itu, Sojin juga masih berjibaku untuk menghadapi si dukun dan para mayat hidupnya. Jessie juga terus berusaha untuk bisa menangkap dan menghabisi si presiden direktur. Melihat nyawa ayahnya dalam bahaya, Myung menyuruh sang ayah bersembunyi di ruangan tempat petinggi perusahaan yang dulu bunuh diri. Jessie dengan kekuatannya yang luar biasa tentu saja bukan tandingan dari anak buah presiden direktur itu. Ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka dan langsung masuk ke dalam ruangan tempat direktur itu berada. Sementara itu, kini Sojin akhirnya berhadapan langsung dengan si dukun. Ia mulai beradu ilmu dengan si dukun untuk menghentikan perbuatan dukun tersebut. Bersamaan dengan itu, Jessie juga terus mendekati si direktur. Tapi beruntung, Sojin dapat mengalahkan si dukun, dan si presiden direktur berhasil selamat dari amukan Jessie. Setelah berhasil mengalahkan si dukun, tubuh Jessie pun mulai retak dan ia kembali mati. Myung yang melihat ayahnya masih selamat langsung masuk ke ruangan itu dan menghampiri sang ayah. Tapi Myung malah mengambil potongan kuku Jessie dan berpura-pura mengelap keringat ayahnya. Padahal Myung sengaja menggoreskan kuku itu ke wajah ayahnya. Yang tentu saja hal itu membuat ayahnya terkena racun hingga tewas. Demi ambisi untuk menjadi presiden direktur, Myung dengan tega menghabisi nyawa ayahnya. Tak lama polisi datang dan melihat Myung sedang menangis di depan ayahnya. Namun ketika Jin Hee datang, ia meminta Myung untuk berhenti berpura-pura. Karena ternyata sedari tadi, mic yang ada pada tubuh si presiden direktur masih menyala dan masih merekam semua percakapan mereka. Apalagi semua itu telah disiarkan secara langsung. Dan Myung pun tak bisa lagi untuk mengelak. Teror dari mayat hidup itu akhirnya berakhir. Sojin mengatakan jika si dukun itu sengaja membiarkan Sojin untuk menghabisi dirinya sebagai hukuman karena selama ini ia sudah menjadi ayah yang kurang baik bagi Jessie. 마지막 복수 대상이 변회장이 아니라 자기 자신이었던 것 같아요. Suami dari Jin Hee kini juga terlihat sudah kembali pulih. Di akhir film juga diperlihatkan Myung yang sudah dibebaskan karena kurangnya barang bukti. Namun Jin Hee dan Sojin datang menemuinya untuk meminta agar Myung meminta maaf kepada para korban. Karena jika tidak, Myung lah yang kali ini akan mereka santet. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.